itu Joko Seger segera bersemedi memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa ia telah melakukan kesalahan selama 16 tahun karena ia dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke Gunung Bromo. Untuk menebus kesalahannya, Joko Seger harus melaksanakan Numi Purwodan, yakni melakukan tuwah ongkek ke kawah Gunung Bromo. Setelah kurang lebih 20 tahun usia Joko Ringgit anak pertama, mereka dikaruniai 6 orang anak yang bernama Joko Penojati, Joko Baguswat, Joko Banurekso, Pranoto Praniti, dan Tunggul Ametung. Pada saat melahirkan anak ke-15 terjadi keanehan. Bayi yang dikandung Roro Anteng tidak bisa keluar selama 3 hari. Melihat keganjilan ini, Joko Seger kembali mengadakan semedi untuk mendapatkan petunjuk yang maha agung. Dalam semedinya, Joko Seger didatangi Batara Narada yang memberikan petunjuk agar Joko Seger menepati janjinya, yaitu dengan menyuruh anak-anaknya yang sudah besar untuk bertapa di kawasan lereng Gunung Bromo. Kemudian Joko Seger melaksanakan titah Sang Batara agar anak-anaknya bertapa di Gunung Bromo. Joko Ringgit bertapa di Gunung Lawu dan Gunung Ringgit. Dewi Sintawiji bertapa di Gunung Sewu, Telaga Cakra, dan Gunung Mindangan. Joko Klinting bertapa di Gunung Puncak Tengking. Hadi Kawit bertapa di Telaga Gunung Sumber Semanik mencari manik-manikin. Dewi Jasing Jihan bertapa di Midangan Gunung Kursi. Ical hilang dalam kandungan dan telah bersemayam di Banyu Ates Jurang Pengantin. Joko Linggopati bertapa di Linggabuana Gunung Lingga. Cokro Aminoto bertapa di Indrakila Gunung Gendera. Tunggul Wulung bertapa di pintu masuk Gunung Bromo. Dan Joko Penojati pesan kepada anak-anaknya, lahirlah bayi dalam kandungan Roro Anteng. Dalam masa sekitar 32 tahun, Dewi Roro Anteng melahirkan anak lagi yang ke-16 sampai yang ke-23, yaitu Raden Mesigit, Puspo, Angin, Hadi Jengkat, Hadi Ningrat, dan Hadi Kesuma. Sesuai dengan perjanjian waktu bersemedi di Oro-Oro Ombo, anak yang ke-25 dibawa terbang oleh api yang membara ke Gunung Bromo. Dengan kejadian itu, Joko Seger memberikan pesan kepada anak-anaknya, inilah takdir yang harus diterima, dengan memintakan kepada keturunannya untuk mengunjungi saudaranya yang bungsu ke Gunung Bromo setiap bulan Asi, dengan membawa sesajen dan bekal makanan dan hasil bumi untuk diberikan kepada Kesuma yang berada di Gunung Bromo. Peristiwa itu kemudian dijadikan cikal bakal upacara adat Kasodo. Dalam pesannya kepada anak-anaknya, Joko Seger memberi tugas kepada Setyowati dan Satuhu untuk menjaga adiknya Kesuma yang berada di Gunung Bromo. Setyowati dan Setuhu disuruh berdiam di Banyak Pakis, anak Joko Seger lainnya di lereng Gunung Bromo. Setelah kembalinya Joko Seger dan Roro Anteng di Kadipaten Wengker, Setyowati dan Setuhu menetap di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Banyu Pikis. Pada masa itu sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami kawasan Bromo yang lebih dikenal dengan Pedukuhan. Selanjutnya Setyowati dan Setuhu dikenal juga dengan sebutan Kaki Emoh dan Nini Emoh. Pada waktu Joko Seger dan Roro Anteng melakukan perjalanan dalam rangka semedi di daerah Oro-Oro Ombo tersebut, mereka membuat tetenger, semacam catatan perjalanan beserta perlengkapan serta mantra-mantra selama mereka